yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Sekian pembacaan firman Tuhan untuk saat ini. Saudara-saudara, perumpamaannya yang Tuhan berikan di bagian firman Tuhan ini adalah tentang anak-anak, saudara. Ini adalah pemandangan keseharian orang. Jadi orang-orang pada waktu dengar Tuhan Yesus bicara tentang anak-anak ini, mereka langsung mengerti. Kalau saudara perhatikan gambar ini, jadi anak-anak pada waktu itu memiliki dua permainan. Jadi mereka tuh suka main di pasar, begitu. Jadi kan orang-orang pada lihat, gitu kan, saudara ya. Nah, permainannya mereka itu permainan anak-anak pada waktu konteks pada waktu itu adalah permainan pernikahan dan permainan kedukaan. Jadi mereka memainkan. Jadi kayak bikin sandiwara begitu, saudara ya, dalam bentuk permainan. Misalnya sekarang permainannya kita mengadakan upacara atau pesta pernikahan gitu ya. Lalu atau nanti satu kali mereka bilang kita akan mengadakan upacara perkabungan gitu. Nah, jadi maka otomatis kalau mereka mengadakan upacara atau perayaan pernikahan, maka ada musik, mereka nari-nari begitu loh, saudara ya. Nah, demikian juga kalau mereka bikin permainan perkabungan. Jadi mereka kan nangis apa gitu. Nah, rupanya yang biasa terjadi pada saat anak-anak ini bermain, ada anak-anak lain yang nggak ikutan, saudara. Jadi waktu mereka lagi nari-nari, memainkan alat musik, terus ada anak yang diem aja gitu nggak ikut nari gitu loh, saudara ya. Nah, jadi demikian juga kalau mereka lagi bikin permainan perkabungan, lalu mereka menangis, mereka nggak ikut nangis gitu. Nah, ini yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus, sehingga anak-anak itu suka ngomong ke teman-temannya, jadi kayak gimana sih kita nari kamu nggak ikut nari gitu ya, kita bersedih kamu nggak ikut bersedih gitu. Nah, ini yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus membicarakan tentang perumpamaan ini, lalu dia langsung Tuhan Yesus kaitkan dengan bagaimana orang-orang pada zaman itu melihat atau membandingkan Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus. Dalam arti bahwa orang-orang itu, jadi ini kalau yang Tuhan gambarkan tidak ikut menari gitu ya. Jadi intinya sebenarnya kan Tuhan bilang, ini kamu nih nggak nyambung gitu loh sama saya. Jadi dalam arti bahwa pada waktu Yohanes datang gitu ya, lalu di sini dikatakan ia tidak makan dan tidak minum, lalu kamu bilang kerasukan setan. Kayak gitu kan, Yohanes Pembaptis. Padahal kita tahu Yohanes adalah pembuka jalan bagi Tuhan Yesus. Memang Yohanes Pembaptis itu banyak menegur ya orang-orang pada waktu itu akan dosanya karena mereka tidak hidup berdasarkan agenda Tuhan, dan secara khusus juga dia menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang munafik ya, yang tidak hidup juga berdasarkan agenda Tuhan, padahal mereka dikatakan pemimpin-pemimpin agama tapi mereka tidak ikut aturannya Tuhan begitu ya. Dan lalu pada waktu Tuhan Yesus datang, dan Tuhan Yesus ini makan minum bersama orang-orang yang mereka anggap mestinya jangan bergaul sama orang berdosa, karena mereka berpikir mereka tidak berdosa. Itu menarik sekali ya saudara ya. Pada saat Tuhan mengatakan semua orang telah jatuh ke dalam dosa, lalu ada orang yang menganggap bahwa saya tidak berdosa. Yang berdosa itu loh yang perempuan Sunda, lalu pemungut cukai, begitu kan ya. Nah, jadi pada waktu Tuhan Yesus makan minum bersama dengan mereka, karena Tuhan Yesus bilang, saya sebagai juru selamat, saya datang justru untuk mencari yang terhilang, gitu ya. Nah, jadi terus mereka juga memfitnah atau mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa ia pelahap dan peminum dan sahabat orang berdosa, yang seharusnya itu orang berdosa itu dijauhi. Tapi kita lihat bagaimana hati Allah dengan kasih karunia-Nya, justru dia datang untuk mencari orang yang berdosa. Nah, tapi terus firman Tuhan berbicara bahwa bagaimana justru dari sudut pandang Tuhan, Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis yang benar dan mereka yang salah. Nah, sekarang
Pertanyaannya, kenapa sih sampai bisa begitu? Nah, kita coba lihat slide yang kedua ini, saudara ya. Kalau saudara perhatikan di slide yang kedua ini, maka kita melihat bahwa orang yang telah jatuh ke dalam dosa, ini keadaannya adalah seperti ini, saudara ya. Jadi kita yang tadinya jadi gambar Allah, diciptakan sebagai gambar Allah, kita tidak mau itu, kita menjadi gambar saya. Nah, sekarang kalau gambar Allah, itu tujuan Allah hidup kita. Nah, tapi kalau gambar saya, maka tujuan saya yang dipakai gitu ya. Nah, tujuan kita ini adalah pada waktu kita belum dipulihkan, pada waktu kita masih menjadi berstatus orang yang berdosa, orang yang nyeleweng, yang tidak sesuai dengan arah Tuhan, yang tidak sesuai dengan agenda Tuhan, maka ini cara berpikir kita, bahwa fokusnya di saya, maka orang lihat saya yang dipermuliakan. Orang lihat hasil saya yang dipuji. Orang menerima kebaikan dari saya yang disyukuri, saya yang diterima kasihi. Nah, jadi pemikirannya adalah segala sesuatu adalah dari saya dan oleh saya dan kepada saya, bagi saya kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, cara berpikir orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang Farisi dan ahli Taurat, berpikir bahwa dia nggak pakai agendanya Tuhan, dia tidak pakai tujuannya Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan bahwa semua orang telah berdosa. Nggak bisa, kamu tidak bisa menyelamatkan diri kamu sendiri. Kamu sudah berada di bawah murka Allah. Kamu perlu Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Kamu perlu kasih karunia Tuhan. Maka saya datang. Tuhan Yesus bilang, saya datang sesuai dengan nubuat-nubuat yang sudah dikatakan dari sejak perjanjian lama, bahwa Tuhan Mesias akan datang untuk berdasarkan anugerah dari Tuhan, dia akan menjadi juru selamat, menggantikan manusia kita yang harus menanggung hukuman, menanggung murka Allah. Tuhan Yesus menggantikan sehingga kita boleh menerima keselamatan, kita tidak dimurkai, dan kita kembali hidup sesuai dengan tujuan Allah, bukan tujuan saya. Nah, tapi orang-orang pada waktu itu nggak mau. Makanya terlihat saudara, karena ini fokusnya, lihat nih, ini fokusnya orang-orang itu, maka pada waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mengatakan, pada waktu saya datang menggenapi apa yang sudah dibuatkan oleh Allah, lalu orang-orang ini tidak kenal dan tidak terima. Kenapa? Karena yang mereka harapkan adalah juru selamat yang bisa memenuhi kemauan mereka, yang bisa memenuhi apa yang mereka suka, yang bisa hidup ini adalah menjadi segala sesuatu adalah dari saya dan oleh saya dan kepada saya. Kemuliaan adalah untuk saya, begitu ya. Makanya ini orang-orang ini yang kita lihat Tuhan Yesus bilang, selain dia ingin juru selamat versi mereka, mereka juga menghendaki juru selamat yang Tuhan bilang, kamu datang ke saya karena kamu mau roti. Makanya Tuhan bilang, karena saya buat mukjizat ini, jadi kamu datang ke saya itu hanya untuk mukjizat itu. Nah, jadi lihat ini saudara, pada saat orang-orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus, maka tidak heran dari pembuka jalannya, yaitu Yohanes Pembaptis, mereka sudah tolak. Karena nggak cocok begitu dengan agenda mereka. Lalu pada saat bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka juga tolak. Jadi nggak nyambung, saudara. Padahal udah dari perjanjian lama dikasih tahu Tuhan Yesus akan datang sebagai juru selamat untuk menyelamatkan. Itu sesuai dengan aturan main Tuhan. Kamu yang berdosa, kamu tidak ada pengharapan. Nah sekarang Tuhan turun tangan untuk menyelamatkan kamu. Nggak mau itu. Nah jadi nggak nyambung. Nah sekarang, saudara, setelah Tuhan Yesus datang, maka hidup kita ini seharusnya adalah seperti ini. Ya. Jadi, pada waktu Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi saudara-saudara dan saya, maka kita ini yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, ya, yang menerima kehadiran Tuhan Yesus sesuai dengan agenda dari Tuhan. Maka kita ini diselamatkan. Kita tidak dimurkai lagi karena Tuhan sudah menggantikan kita, ya. Dia yang dihukum menggantikan kita, tapi kita juga dipulihkan. Seperti yang dikatakan di dalam Korintus, kita menjadi ciptaan baru, ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita ini tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan. Sehingga kembali kita ini menjadi gambar Allah. Hidup sesuai dengan tujuan Allah. Maka pada waktu orang melihat saya, Tuhan yang dipermuliakan. Orang lihat hasil saya, Tuhan yang dipuji. Orang menerima kebaikan dari saya, Tuhan yang disyukuri. Maka seperti Roma 11 ini yang seharusnya orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, sebab segala sesuatu
adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, jadi saudara lihat ini, kalau saudara dan saya sudah menjadi anak Tuhan, seharusnya ini yang ada di dalam pemikiran kita, yang menguasai pemikiran kita, yang menguasai hati kita, bahwa saya akan mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Dan karena saya cinta Tuhan, maka seharusnya lah saya sebagai anak Tuhan mentaati seluruh perintah Tuhan. Dan kalau perintah Tuhan menghendaki saya untuk hidup hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan dengan format seperti ini, maka saya akan lakukan itu. Nah, jadi lihat ini saudara. Sebagai anak Tuhan kan misalnya begini. Saudara tidak boleh berpikir dengan cara berpikir yang sebelumnya tadi, saudara. Saudara nggak boleh berpikir begini lagi. Sekarang saudara dan saya harus berpikirnya seperti ini. Kalau enggak nggak akan nyambung. Contohnya, kita kan di dalam sebagai anak Tuhan, dalam berinteraksi dengan Tuhan, tentu kita biasanya mengungkapkan apa kerinduan kita. Hal itu bisa jadi berkaitan dengan karena dalam perjalanan hidup di dalam dunia ini kita kan masih sebagai, kalau firman Tuhan mengatakan, sebagai pengurus dari segala sesuatu yang dimiliki oleh Tuhan, yaitu diri kita maupun seluruh dunia ini. Kita harus mengurus, mengelola, memelihara, begitu kan ya. Nah, itu bisa kita lakukan di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan, gitu ya, di dalam studi, di dalam segala kegiatan kita di dunia ini. Nah, sekarang misalnya gini, di dalam kehidupan kita itu lalu kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan soal karir kita, soal pekerjaan kita, soal studi kita, soal keluarga kita, soal pernikahan, soal perjodohan, misalnya kayak begitu ya saudara ya. Nah, kalau kita melihatnya dari sudut pandang ini, saudara ya, maka lalu kita baca, firman Tuhan mengatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan mendapatkan. Begitu kan ya, saudara. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Maka lalu kita akan berpikirnya, oke, Tuhan, saya pengen karir saya seperti ini. Pokoknya saya pengen karir A, pokoknya saya mesti berhasil. Tuhan, saya mau studinya bidang ini, pokoknya saya mesti diterima. Begitu loh, saudara ya. Lalu saya pokoknya mau jodoh, saya cinta dia, pokoknya saya mesti sama dia. Nah, lihat ini saudara. Ini akhirnya bukan bicara tentang gambar Allah, ini bicara tentang gambar saya. Ini bukan bicara tentang tujuan Allah, tapi ini bicara tentang tujuan saya. Sehingga lihat ini saudara, kalau cara berpikir kita seperti itu, sedangkan Tuhan ini sedang karena status kita baru kan, menjadi anak Tuhan, menjadi ciptaan baru, Tuhan nggak mau cuma statusnya aja baru menjadi anak Tuhan dan menjadi ciptaan baru, tapi Tuhan juga ingin kita tetap hidup berdasarkan status kita yang baru ini, yaitu sebagai orang yang sudah ditebus dengan format yang seperti ini. Maka yang Tuhan pikirkan pada waktu kita datang kepada Tuhan soal karir, soal perjodohan dan sebagainya, nah lalu pada saat kita udah minta, loh kok dapatnya lain ya, misal begitu ya, minta mobil kok datangnya sepeda ya, begitu ya, minta jadi bos kok saya jadi sekretaris ya, misalnya kayak gitu saudara ya. Nah, lihat ini saudara, karena yang Tuhan pikirkan, yang Tuhan ingin terjadi pada saudara dan saya adalah, kalau Tuhan melihat karir yang kita minta itu justru menjauhkan kita dari Tuhan, justru membuat kita kembali hidup berdasarkan tujuan saya, ya Tuhan akan kasih, karena firman Tuhan mengatakan, iya, karena kamu anak, saya akan terus disiplin, saya akan terus memperingati kamu, saya akan terus mengingatkan kamu, saya akan terus membentuk kamu. Kita akan menjadi tanah liat, dibentuk untuk menjadi yang Tuhan mau. Makanya kalau saudara berpikir ya dengan cara berpikir yang pada waktu kita masih menjadi orang berdosa, nggak akan nyambung sama Tuhan, saudara ya. Nah, sama dengan orang yang kalau berpikir bahwa menyelamatkan diri dari murka Allah pakai cara saya, sedangkan Tuhan bilang, loh kamu yang salah sama saya dan kamu sudah dimurkai, kamu sudah dihukum, harus pakai cara saya bagaimana kamu bisa kembali kepada saya, begitu ya. Kan yang jadi Allah kan dia, tuannya kan dia, bukannya saya. Dia yang ngatur, bukan saya yang ngatur, begitu. Nah, sekarang saudara dan saya sudah jadi anak Tuhan, maka format berpikir kita juga harus berubah. Jadi kita harus sadar bahwa saya ini harus hidup berdasarkan agenda Tuhan, bukan agendanya saya. Sehingga pada waktu saya datang kepada Tuhan, untuk saya meminta atau saya mencari, begitu ya. Nah, itu
Berarti kan saudara dan saya harus sehati sepikir sama Tuhan. Makanya kenapa yang namanya anak Tuhan harus belajar firman Tuhan baik-baik. Karena di situ, di firman Tuhan itu, bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya, siapa dia, sifat-sifatnya, dan dia juga memperkenalkan kehendaknya kepada kita. Apa yang seharusnya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Makanya lihat akan bedanya ini. Kayak Paulus, saudara, yang mengerti, yang dia katakan, saya mengerti pikiran Tuhan. Makanya pada waktu dia minta duri itu tidak diangkat dari tubuhnya. Bagi dia nggak efek. Jadi lihat nih, ada duri, tidak ada duri, saya kan anak Tuhan. Saya ini gambar Allah. Saya hidup berdasarkan agenda Tuhan. Selama saya bisa lakukan ini, tidak ada masalah buat saya. Jadi lihat ini, saudara, cara berpikirnya jadi seperti ini nih, saudara ya. Pada saat kita salah arah, ya. Jadi tadinya misal kita harus ke sini lalu kita salah arah. Pada waktu kita salah arah ini, lihat pemikiran orang yang telah jatuh ke dalam dosa. Pemikiran orang yang telah jatuh ke dalam dosa adalah berpikirnya, saya lakukan sesuatu, saya minta sesuatu supaya saya. Lihat ini fokusnya di saya. Saya minta sesuatu, ya. Saya berbuat sesuatu supaya saya. Kalau saudara perhatikan, supaya saya dipermuliakan, supaya saya dipuji, supaya saya diterima kasih, saya dihargai. Lihat ini, supaya. Jadi semuanya kan buat saya. Lihat ada supaya. Beda saudara dengan orang yang sudah kembali ke arah yang benar. Kita sekarang ini sudah menjadi anak Tuhan. Cara berpikirnya adalah karena saya anak Tuhan dan saya harus mencintai, maka karena nama anak Tuhan, maka seharusnya, lihat ini saudara, bukan karena harus lalu saya dengan terpaksa, enggak saudara, karena saya anak Tuhan, maka seharusnya hal yang natural adalah saya mencintai dia. Karena yang namanya gambar Allah adalah anak Tuhan yang mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan saya. Dan karena saya mengasihi dia dengan segenap tadi, makanya saya melakukan seluruh perintah Tuhan. Karena firman Tuhan, yang cinta saya akan melakukan seluruh perintah Tuhan. Dengan kata lain, saya akan hidup berdasarkan agenda Tuhan. Maka saya belajar firman Tuhan baik-baik, sehingga saya mengerti apa yang Tuhan suka dan apa yang tidak Tuhan suka. Apa yang menjadi agenda Tuhan buat saya dan apa yang bukan agenda Tuhan buat saya. Makanya, saudara, apapun yang terjadi, makanya lihat pemikiran Paulus, ada duri, nggak ada duri, namanya saya anak Tuhan. Yang namanya anak Tuhan, saya memang mencintai Tuhan. Dan karena saya mencintai Tuhan, saya mentaati seluruh perintah Tuhan. Dan saya tetap akan hidup berdasarkan agenda Tuhan. Jadi, intinya kalau saya minta karir ini, saya menjadi bos, lalu Tuhan bilang, tidak, kamu diberi kesempatannya jadi sekretaris, ada masalah, menjadi bos kek, menjadi sekretaris kek, menjadi apapun gitu ya. Asal saya tetap ada di dalam agenda Tuhan, saya oke. Nggak ada masalah, kita tetap aja kayak Paulus mati-matian tetap berjerih lelah dalam persekutuan dengan Tuhan. Memang kita tidak sempurna, tetapi kita tetap dengan pertolongan Tuhan, ya, karena Tuhan akan terus mengingatin kalau kita jatuh. Paulus sendiri bilang, saya tidak sempurna, tapi saya terus berjerih lelah, saya berusaha untuk terus supaya matching, saudara, nyambung antara status kita sebagai ciptaan baru, sebagai anak Tuhan, dengan kehidupan kita, dengan perjalanan kita, dengan aktivitas kita, sehingga kita ini hidup terus dalam agenda Allah. Demikian, saudara-saudara. Amin. Baik, baik. Terima kasih Bu Rami untuk luar biasa hari ini kita diberi sesuatu yang secara gambaran menjadi sesuatu yang sederhana, tetapi ini seringkali terluput dan atau terlewat Bu dalam kehidupan kita. Dan hari ini, malam ini, saya begitu clear dengan apa yang Tuhan maksudkan dalam pembenaran firman Tuhan di Matius tadi. Nah, itu berkaitan dengan dua hal setidaknya Bu ya, di malam hari ini. Kalau misalnya firman Tuhan itu, saya nggak tahu ya, ketika orang kan bergumul firman Tuhan belum tentu langsung nyambung gitu Bu. Artinya maksudnya kena gitu ya. Atau mengerti lalu, oke, kalaupun mengerti agak lambat melakukan atau tidak mau melakukan karena alasan tertentu, misalnya hatinya belum siap dan sebagainya. Nah, bagaimana sih Bu caranya untuk menyukai apa yang Tuhan sukai juga? Karena memang kan itu dalam tanda kutip tadi di awal itu sangat-sangat bertentangan dengan
kehidupan kita sebagai manusia bahwa kita menyukai apa yang kita sukai dan ya bertujuan kepada semuanya tentang saya. Ada tips sederhana Bu untuk kita semua nih anak-anak muda. Ya, seperti Paulus sendiri mengatakan kan dia juga belum sempurna, dia bilang Iya. ya. Tapi saya terus berlari, saya terus Oh, melatih diri. Nah, itu tuh ya. Jadi oke. intinya begini, kan kayak atlet gitu. Ini kan dia selalu memakai gambarannya atlet. Nah, Iya. lalu atlet juga kan ada saatnya kalah kan gitu kan ya. Tapi Oke. waktu setelah kalah, ini kalau atlet yang profesional yang bener ya, kalah terus ya udahan deh nggak main lagi deh gitu kan nggak begitu kan ya. Tapi dia Iya. berlatih lagi ya, dia terus berusaha melakukan. Jadi saya ingat waktu itu ya di saat-saat apa karena saya tuh suka tenis nih ya. Jadi Hmm. jadi saya tahu ada salah satu